Memotong Tengkokokan, Februari 1451 sampai November 1452. Bosporus adalah kunci untuk membuka dan menutup dua dunia, dua lautan. Pierre Gilles, ilmuwan Prancis abad ke-16. Di barat, berita kematian Murad disambut gembira. Di Venesia, Roma, Genoa, dan Prancis, orang-orang bersuka cita menerima pendapat yang berasal dari sebuah surat seorang Italia bernama Francesco Fivelfo kepada Raja Charles Prancis sebulan kemudian. Surat itu menyatakan Mehmed Muda adalah seorang raja yang masih ngusan, belum berpengalaman, dan lugu. Mereka mungkin tidak terlalu tertarik dengan kesimpulan Fivelfo. Sekaranglah saatnya mengadakan operasi militer untuk mengusir orang Utsmani, gerombolan budak yang gampang disuap keluar dari Eropa demi kebaikan semua. Hasrat untuk mengadakan perang salib kembali terganjal oleh kenangan pertempuran berdarah di Varna pada 1444. Raja-raja Eropa menyambut gembira berita naik takhtanya Mehmed yang belum berpengalaman, walaupun sejauh ini sangat berbahaya. Mereka yang punya pengetahuan agak luas tentang bangsa Turki tentu tahu tentang hal ini. George Frances, duta yang paling dipercaya Konstantin, tengah menyeberangi Laut Hitam setelah dari Raja Georgia menuju Kaisar Trebizond ketika Murad mangkat. Dia sedang mengadakan diplomasi panjang. Dia berusaha menemukan pasangan yang cocok bagi Konstantin yang duda, sekaligus memperbaiki posisinya yang sedang terancam, mencari kemungkinan lahirnya seorang penerus dan mengisi pundi-pundinya dengan mas kawin. Di Trebizond, Kaisar Yohanes Komnesos menyambutnya dengan riang dengan meminjam kata-kata penobatan Mehmed. Marilah kemari Tuan Duta Besar, saya punya kabar gembira untuk Anda dan Anda harus memberi ucapan selamat kepada saya. Tantangan Frances cukup mengejutkan kala itu. Karena dilanda kesedihan seakan saya baru diberitahu tentang kematian orang yang saya kasihi. Saya berdiri tanpa mampu bicara. Akhirnya dengan semangat yang hampir sirna saya pun berkata, Tuanku, berita ini sama sekali tidak membawa kegembiraan. Sebaliknya dia membawa kedukaan. Selanjutnya Frances menjelaskan pengetahuannya tentang Mehmed. Dia musuh orang Kristen sejak bayi dan sedang bersiap menyerang Konstantinopel. Selain itu, Konstantin saat itu tidak punya persediaan dana yang cukup sehingga dia perlu masa damai dan stabilitas untuk memperbaiki keuangan kota. Sekembalinya para duta besar ini ke Konstantinopel, mereka segera diutus ke Edirne untuk melakukan penghormatan kepada Sultan Muda dan mencari perlindungan. Mereka terkejut dengan acara penyambutan yang menanti mereka. Mereka memancarkan kearifan dan kebijaksanaan yang begitu elok. Konon dia telah bersumpah atas nama Nabi Al-Quran dan para malaikat bahwa dia akan mengabdikan dirinya demi perdamaian kota dan Kaisar Konstantinopel. Dia akan mengabdikan dirinya demi perdamaian kota dan Kaisar Konstantinopel selama hidupnya. Dia bahkan memberikan pajak tahunan yang berasal dari beberapa kota Yunani di lembah Struma kepada orang Bizantium. Padahal secara hukum uang itu milik Pangeran Orhan, salah seorang pangeran yang mengklaim dirinya berhak atas tahta Utsmani. Uang itu adalah biaya untuk mengawasi Orhan selama dia tertawan dalam kota. Duta-duta besar yang datang kemudian juga diberikan jaminan yang sama. Pada September, orang-orang Fenisia yang punya kepentingan perdagangan di Edirne memperbarui perjanjian damai mereka dengan Mehmed. Setelah Raja Serbia yang lalim, George Brankovic, merasa lebih tenang karena putrinya Mara yang dulu dinikahkan dengan Murad
telah kembali menguasai beberapa kota kembali. Sebagai gantinya, Mehmet meminta bantuan George untuk menjadi perantara perjanjian dengan orang Hungaria. Tersebab pemimpinnya, John Hunyadi, menjadi ancaman paling berbahaya bagi Mehmet dari pihak Kristen Eropa. Karena Hunyadi juga ingin menghancurkan beberapa pemberontakan dalam negerinya, dia menyepakati perjanjian damai selama 3 tahun dengan senang hati. Utusan-utusan dari orang Genoa di Galata dan dari tuan-tuan tanah di Chios, Lesbos dan Rhodes, dari Trebizond, Wallachia dan Ragusa, Dubrovnik juga mendapatkan perdamaian demi kepentingan masing-masing. Pada musim gugur tahun 1451, Barat mengira bahwa Mehmet berada di bawah kendali wazir yang cinta damai Khalil Pasha sepenuhnya dan tidak akan menjadi ancaman bagi siapapun. Begitu pula dengan mereka yang berada di Konstantinopel, baik bagi yang kurang waspada maupun yang kurang berpengalaman seperti Prancis. Mereka semua terlena. Keadaan ini membuat raja-raja dan para penguasa di seluruh dunia Kristen percaya semua baik-baik saja. Di sisi lain, Mehmet sangat hati-hati menggunakan kekuasaannya. Bukan orang Kristen saja yang salah membaca kekuatan karakter Mehmet. Pada musim gugur 1451, Beki yang kerot dari Karaman berusaha merebut kembali wilayah-wilayah di Anatolia Barat dari kendali Utsmani. Dia menduduki benteng, memulihkan kekuatan kepala-kepala suku lama, dan menyerang tanah kekuasaan Utsmani. Mehmet mengirim para jenderal untuk memadamkan pemberontakan ini dan mengakhiri perjanjian damai di Dirne dengan langsung turun tangan. Akibat dari semua ini sangat jelas. Pemberontakan itu langsung dapat ditumpas dan Mehmet pun kembali pulang. Di Bursa, dia menghadapi ujian lebih lanjut untuk kekuatannya. Kali ini datang dari pasukan Janisarinya sendiri. Berdiri berbaris dengan senjata lengkap di kedua sisi jalan, mereka berteriak kepadanya, "Ini operasi militer Sultan kami yang pertama dan mestinya dia mengganjar kami dengan bonus yang sesuai." Dengan situasi seperti ini, dia terpaksa menyetujui permintaan mereka. 10 kantong uang emas dibagi-bagikan kepada para penuntun. Namun bagi Mehmet ini adalah ujian paling penting tentang seberapa kuat keinginannya untuk menang. Beberapa hari kemudian dia mengumpulkan para jenderalnya, menyiksa mereka dan menyingkirkan mereka dari jabatan masing-masing. Beberapa pejabat tinggi juga dihukum. Ini adalah pemberontakan kedua yang dihadapi Mehmet. Dan jika ingin berhasil menaklukkan Konstantinopel, dia harus memastikan kesetiaan tanpa syarat dari pasukan Janisarinya. Tak lama setelah itu, resimen Janisari ini dicatat ulang. Dia menambah 7.000 pasukan yang diambil dari pasukan pengawal pribadinya dan menunjuk komandan baru. Pada saat inilah Konstantin dan para penasihatnya mulai menjalankan rencana yang menunjukkan betapa minimnya pengetahuan mereka tentang kepribadian Mehmet. Pangeran Orhan, satu-satunya pihak yang bersikeras ingin merebut tahta Utsmani, ditawan di Konstantinopel. Dia diminta menahan pajak yang telah disepakati dengan Sultan pada musim panas sebelumnya. Orang Bizantium mengirim utusan ke istana di Bursa dengan tuntutan yang tegas. Kaisar Romawi tidak menerima upeti tahunan sebesar 300.000 asper. Karena Orhan, pemimpin Anda, masih menganggapnya keturunan Utsman, sekarang sudah tua. Setiap hari banyak yang mengunjunginya. Mereka memanggilnya tuan dan pemimpin. Dia sendiri tidak punya apa-apa untuk menggaji para pengikutnya, sehingga dia meminta bantuan kaisar. Karena kaisar tidak punya cukup uang, dia tidak mampu memenuhi permintaan ini. Jadi, kami mengajukan salah satu dari dua pilihan agar dipenuhi, gandakan upah atau kami akan lepaskan Orhan. Akibat dari permintaan bernada ancaman ini sangat gamblang. Jika Sultan tak membayar, saingannya yang ingin merebut tahta akan dilepaskan dan akan mengobarkan perang saudara di kerajaan. Sayang, taktik kelas ini sudah basi. Di sepanjang sejarah,
memanfaatkan perseteruan sebuah dinasti antara negara-negara yang tak bersaing menjadi kunci diplomasi Bizantium. Biasanya taktik ini digunakan untuk mengatasi kelemahan militer. Taktik ini membuat Bizantium terkenal karena kelicikan yang tiada bandingannya. Orang Utsmani pernah merasakan taktik ini di bawah pemerintahan ayah Konstantin Manuel II. Ketika itu dinasti Utsmani nyaris runtuh akibat perang saudara yang dipancing sang kaisar, sebuah periode sejarah yang selalu Mehmet ingat dengan baik. Konstantin melihat orang sebagai kartu truf, bahkan sebagai satu-satunya kartu yang tersisa dan memutuskan untuk memainkannya. Namun tengah situasi saat itu, tindakan ini adalah kesalahan fatal dan nyaris tidak bisa dimengerti. Mengingat di antara mereka terdapat seorang diplomat berkebangsaan seperti Pranses yang sangat paham politik istana Utsmani. Namun tampaknya taktik ini didorong oleh keadaan keuangan kekaisaran yang merosot ketimbang pertimbangan matang tentang bagaimana mengendalikan huru-hara yang terjadi. Namun bagaimanapun juga hal ini menjadi alasan kuat bagi Utsmani untuk merebut Konstantinopel. Peristiwa ini menjadi tawaran yang penuh perhitungan untuk menghancurkan usaha Halil menciptakan perdamaian, dan karena itu mengancam posisinya untuk sebagai wasir. Wasir tua ini pun meledak penuh amarah. Kalian orang Yunani bodoh. Aku sudah muak dengan cara-cara kalian yang licik dan berbelit-belit. Sultan yang lama adalah sahabat baik hati dan penuh perhatian terhadap kalian. Sultan sekarang tidak seperti itu. Jika Konstantin masih bisa menyembunyikan keculasan dan kesombongannya, itu hanya karena Tuhan masih mengabaikan rencana-rencana licik dan penuh tipu daya kalian. Kalian bodoh sekali mengira dapat menakut-nakuti kami dengan khayalan kalian. Dan itu terjadi ketika tinta di atas kertas perjanjian damai kita baru saja mengering. Kami bukan anak-anak yang tidak punya kekuatan dan akal. Jika kalian mengira dapat memulai sesuatu, lakukan saja. Bila kalian ingin mengatakan Orhan sebagai Sultan di Thrace, silakan. Andai kalian ingin membawa orang Hungaria menyeberangi sungai Danube, biarlah mereka datang. Kalau ingin memperbaiki tempat di mana kalian menderita kekalahan, coba lakukan rencana itu. Tapi satu hal yang harus kalian ketahui, kalian tidak dapat maju selangkah pun. Kalian akan kehilangan hal yang saat ini masih untung kalian miliki, walaupun sedikit. Mehmet menerima kabar ini dengan raut muka tanpa ekspresi. Dia melepas para utusan itu dengan perasaan yang tetap beramah, dan dia berjanji memikirkan tawaran mereka masak-masak ketika kembali ke Dirni. Konstantin memberinya alasan yang sangat kuat untuk melanggar janjinya sendiri ketika saatnya tiba. Dalam perjalanan ke Dirni, Mehmet sadar kalau dia tidak mungkin menyeberang menuju Gallipoli sebagaimana direncanakan semula. Wilayah Dardanella diblokade kapal-kapal Italia, maka dia memutar arah ke utara melewati selat-selat kecil Bosporus menuju benteng Utsmani di Anadolu Hisar istana Anatolia yang dibangun kakeknya Bayezid pada 1395 saat dia mengepung kota itu. Di tempat ini, jarak yang memisahkan Asia dari Eropa membentang hanya sekitar 700 yard. Tempat itu merupakan daerah yang paling baik untuk menyeberangi arus laut yang kuat dan berbahaya. Darius, Raja Persia, 2000 tahun silam mengetahui hal ini, sehingga dia bisa menyeberangkan 700.000 pasukannya melewati jembatan kapal menuju pertempuran. Ketika armada kecil Mehmet bolak-balik menyeberangkan pasukannya menuju Eropa, pikirannya yang cerdas mengamati Bosporus dan memperoleh beberapa kesimpulan. Selat-selat ini melemahkan Utsmani tidak mungkin menjadi penguasa dua benua jika penyeberangan antara keduanya tak aman. Pada saat yang sama, jika dia berhasil menemukan cara untuk menguasai Bosporus, Mehmet dapat menahan pasokan bahan pangan dan bala bantuan ke kota Konstantinopel yang datang dari koloni-koloni Yunani di Laut Hitam.
serta dapat menarik pajak perjalanan dari pelajaran yang melintas. Lalu muncullah gagasan membangun benteng kedua di sisi Eropa di tanah orang Bizantium untuk mengamankan selat tersebut sehingga jarang kapal-kapal orang kafir dapat dihadang. Saat itu pula dia menyadari betapa mendesaknya kebutuhan membangun sebuah armada angkatan laut untuk mengimbangi kehebatan maritim orang Kristen. Ketika sampai di Edirne, dia langsung mengambil tindakan untuk menanggapi ancaman Bizantium. Dia menyita pajak yang telah dikumpulkan dari kota-kota di Struma yang dimaksudkan untuk membantu Orhan. Dia mengusir penduduknya yang berkebangsaan Yunani. Mungkin Konstantin sudah merasakan tekanan yang makin mendesak kota. Dia mengirim utusan ke Italia pada musim panas 1451. Utusan itu singgah di koloni Venesia di Krete, terlebih dahulu, lalu ke Roma untuk mengirim pesan kepada Paus. Besar kemungkinan Konstantin masih berharap bahwa serangan besar-besaran tetap akan dilakukan terhadap Sultan baru ini. Tidak ada tanda-tanda keadaan darurat dalam pesan-pesan yang dikirim ke negara-negara Italia ini. Mendekati musim dingin, Mehmed sudah berada di Edirne dan terus mengatur rencana. Dia dikelilingi sekelompok penasihat dari barat, terutama orang Italia yang jadi teman diskusi yang membahas pahlawan-pahlawan klasik, Alexander dan Kaisar, panutan utamanya untuk masa depan yang dia cita-citakan. Mengingat kerusakan yang ditimbulkan pemberontakan yang terjadi di kalangan pasukan Janissary di bursa pada musim gugur sebelumnya, dia terus merombak ketenteraan dan administrasi. Gubernur-gubernur baru ditunjuk untuk mengepalai provinsi-provinsi tertentu. Gaji pasukan penjaga istana dinaikkan dan dia mulai menyimpan cadangan persenjataan dan bahan kebutuhan pokok. Di saat ini pula dia mulai menjalankan program pembangunan galangan kapal. Pada saat yang sama, ide membangun istana baru mulai tergambar jelas di dalam benaknya. Di musim semi tahun ini, dia mengirim perintah ke setiap provinsi di kerajaannya untuk menyediakan ribuan tenaga tukang batu, buruh, dan ahli kapur. Dia juga merencanakan cara untuk mengumpulkan dan mengangkut bahan-bahan bangunan ini, bebatuan, kayu, besi, dan segala kebutuhan lain. Untuk kebutuhan pembangunan istana baru di Bukit Suci di atas kota, di tempat reruntuhan bekas gereja Santo Mikael. Berita tentang perintah-perintah ini menyebar dengan cepat ke Konstantinopel dan koloni-koloni Yunani di Laut Hitam dan Kepulauan Egea. Rasa putus asa mulai menjangkiti penduduk. Ramalan kuno yang mengingatkan akan akhir dunia terbayang kembali. Sekarang kamu bisa mendengar kabar buruk tentang kehancuran bangsa kita. Hari-hari antikristus telah datang. Apa yang akan terjadi pada kita? Apa yang harus kita lakukan? Doa-doa dipanjatkan di setiap kebaktian di gereja-gereja kota. Pada penghujung 1451, Konstantin kembali mengirim utusan ke Venesia dengan berita yang lebih genting. Sultan sedang mempersiapkan serangan besar terhadap kota. Jika bantuan tak segera datang, kota ini pasti jatuh. Senat orang-orang Venesia berkumpul mengadakan pertemuan dan segera memberikan jawaban pada 14 Februari tahun 1542. Balasan itu sangat berhati-hati. Mereka tidak mau main-main dengan kepentingan perdagangan mereka di Kesultanan Utsmani. Mereka mengusulkan agar orang Bizantium bekerja sama dengan negara-negara lain ketimbang hanya mengandalkan orang Venesia. Walaupun mereka memang berwenang mengirimkan buruk mesiu dan baju besi yang diminta Konstantin. Sementara itu Konstantin tak punya pilihan lain kecuali mengirim utusan langsung kepada Mehmed. Utusan-utusannya segera kembali turun perbukitan Thrace untuk mengikuti audiensi lain. Mereka mengatakan bahwa Mehmed telah melanggar perjanjian damai dengan membangun istana baru ini tanpa minta izin terlebih dahulu. Padahal ketika kakek buyutnya membangun istana di Anadolu Hisari,
Dia terlebih dahulu minta izin pada kaisar. Seharusnya seorang putra menghormati ayahnya. Mehmet menanggapi hal ini dengan singkat dan tegas. Seluruh isi kota memang miliknya, sedangkan segala hal yang ada di luar paritnya bukan milik siapa-siapa. Jika aku ingin membangun benteng di Bukit Suci, tidak ada yang dapat melarangku. Dia mengingatkan orang Yunani akan berbagai usaha orang Kristen menghalangi laju pasukan Utsmani menguasai Selat dan menutupnya dengan gaya yang berterus terang. Kembalilah dan beritahu kaisarmu, sultan yang sekarang berkuasa tidak seperti para pendahulunya. Apa-apa yang tidak berhasil mereka raih dapat dia capai dengan mudah dan sekaligus. Apa-apa yang tidak ingin mereka lakukan justru dia lakukan dengan pasti. Jika ada lagi utusan lain yang dikirim untuk misi seperti ini ke sini, akan dikuliti hidup-hidup. Tidak ada lagi pesan yang lebih jelas dan tegas dibanding ini. Pertengahan bulan Maret, Mehmet berangkat dari Dine untuk mulai membangun istana barunya. Pertama-tama dia pergi ke Gallipoli. Dari sini dia mengirim 6 kapal dengan armada perang yang lebih kecil. Dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi pertempuran laut jika keadaan memaksa, dan 16 kapal tongkang yang mengangkut segala macam peralatan. Dia dan pasukannya membawa armada ini ke lokasi yang telah dipilih. Seluruh operasi ini berjalan dengan cara yang khas Mehmet. Kecerdasan Mehmet dalam soal pengaturan logistik memastikan pasukan dan bahan-bahan yang diperlukan diangkut sesuai perintah dan dalam jumlah yang sangat banyak agar tugas pembangunan ini selesai dalam tempo sesingkat mungkin. Para gubernur di provinsi di daratan Eropa maupun Asia mengumpulkan penduduk yang kena wajib militer dan mengirim mereka ke tempat ini. Pasukan besar yang terdiri dari tukang batu, tukang kayu, pandai besi, dan pembakar kapur, juga tukang lain yang dibutuhkan tanpa kecuali, lengkap dengan kapak, sekop, cangkul, piliung, alat-alat besi lain, tiba di lokasi untuk memulai pekerjaan. Bahan-bahan lain diseberangkan melintasi selat dengan kapal tongkang, kapal yang telah dibakar, batu-batu dari Anatolia, kayu-kayu dari hutan Laut Hitam dan Izmir, sementara kapal-kapal perang yang berlayar ke luar selat. Mehmet sendiri mengawasi pekerjaan ini secara langsung di atas kudanya dan selalu bersama para arsiteknya, terdiri dari orang Islam dan orang Kristen yang telah masuk Islam, dalam merencanakan setiap rincian bangunan. Jarak antara menara luar dengan menara kecil di tengah, gerbang dan segala hal lain dia rancang dengan hati-hati dalam kepalanya. Kemungkinan besar dia merancang istana ini selama musim dingin di Edirne. Dia mengawasi proses pembangunan fondamen dan sendi-sendinya. Biri-biri disembelih dan darah dicampur kapur dan adukan semen sebagai lapisan pertama dinding sebagai syarat nasib mujur. Mehmet percaya takhayul dan sangat dipengaruhi ilmu nujum. Bahkan ada yang menyatakan bentuk istana ini berasal dari tradisi Kabalis. Bentuk bangunan ini adalah campuran dari huruf-huruf Arab yang berbentuk nama Nabi Muhammad dan nama Mehmet sendiri. Namun besar kemungkinan kalau bentuk bangunan ini ditentukan sifat tanah. Pantai Bosporus yang curam dan terjal, terdiri kupa-kupa yang berjalinan, tanjung-tanjung yang penuh hutan, dan teluk serta tikungan yang berkelok-kelok dan memanjang setinggi 200 kaki dari pantai sampai ke puncak lokasi pembangunan. Pekerjaan ini dimulai pada Sabtu 15 April dan diatur sedemikian rupa dalam sistem kerja penuh persaingan yang didasarkan pada ciri kepemimpinan khas Mehmet, perpaduan antara ancaman dan imbalan. Pekerjaan ini melibatkan seluruh kekuatan yang ada, dari wazir tertinggi sampai tukang angkut kapur. Struktur bangunan ini terdiri dari 4 sisi dengan 3 buah menara besar di titik-titik utama yang terhubung oleh tembok besar, sementara menara keempat yang lebih kecil berada di sudut barat daya
Tanggung jawab pembangunan dan pendanaan menara-menara di luar diberikan kepada 4 orang wazir, Halil Zaganos, Sihabitin dan Saruja. Mereka didorong untuk bersaing dalam kecepatan pembangunan bagian masing-masing yang membuat persaingan kekuatan internal dalam istana makin terasa. Sedangkan pengawasan langsung Sultan yang keras dan tidak pernah santai dalam mengamati pekerjaan mereka adalah pemaju pekerjaan yang sangat kuat. Mehmet sendiri bertanggung jawab atas pembangunan tembok-tembok penghubung dan menara-menara kecil. Sebanyak lebih dari 6.000 orang tenaga kerja terdiri atas 2.000 tukang batu dan 4.000 pembantu mereka serta tenaga pelengkap lain dibagi dengan hati-hati berdasarkan aturan militer. Setiap tukang batu diserahi 2 orang pembantu yang berada di sisi kanan dan kirinya dan bertanggung jawab membangun tembok dalam ukuran tertentu per hari. Disiplin ditegakkan sepasukan kadi hakim yang dikumpulkan dari seluruh penjuru kerajaan. Mereka berhak menjatuhkan hukuman mati. Dukungan dan perlindungan militer disediakan detasemen tentara dalam jumlah besar. Pada saat yang bersamaan, Mehmet secara terbuka mengumumkan imbalan terbaik kepada siapa saja yang dapat menyelesaikan pekerjaan paling cepat dan memuaskan. Dalam suasana penuh persaingan sekaligus ketakutan ini, menurut Lukas, bahkan para bangsawan pun menyemangati buruh mereka dengan terpaksa turun tangan langsung mengantarkan batu dan kapur ke tukang kapur yang berpeluh. Suasana pembangunan ini mirip perpaduan antara pemugaran sebuah kota kecil dengan pembangunan sebuah bangunan maha besar. Ribuan tenda-tenda bermunculan di dekat reruntuhan desa Yunani di Asomaton. Perahu bolak-balik menyeberangi arus teluk yang bergelombang. Aspal mengebul dari tungku truk pembakaran kapur. Palu-palu memecah bebatuan di tengah utara yang panas. Panggilan dan perintah saling bersahutan. Pekerjaan berlangsung hampir sepanjang waktu. Obor menyala sampai larut malam. Tembok-tembok yang dilindungi perancah kayu menjulang dengan cepat. Di sekitar tempat itu, musim semi mulai turun di sekitar Bosporus. Lereng-lereng yang dipenuhi pohon wisteria dan judas mulai bersemi. Pohon berangan mulai berbunga bagaikan bintang pada malam hari. Cahaya bulan menerpa permukaan teluk yang kelap-kelip seperti kunang-kunang yang bernyanyi di pohon cemara. Di kota Konstantinopel, penduduk menyaksikan semua persiapan itu dengan kesadaran yang kian meningkat. Orang Yunani dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba armada Utsmani yang selama tidak dikenal di teluk, dari atap Santa Sofia dan puncak Spendon. Bagian ujung sebelah kanan hipodrom yang masih tersisa, mereka bisa melihat kesibukan yang terjadi 6 mil ke arah hulu. Konstantin dan para penasihatnya telah kehabisan akal untuk menanggapi hal ini, tetapi Mehmet terus melanjutkan pekerjaannya untuk memancing reaksi. Sejak awal proyek pembangunan, para pekerja Utsmani menjara reruntuhan biara dan gereja di sekitar istana untuk dijadikan bahan bangunan. Para penduduk desa Yunani yang hidup di sekitarnya dan warga kota yang masih menggarap tempat itu sebagai tempat suci. Pada saat yang bersamaan, prajurit dan para tukang Utsmani mulai menjarah ladang mereka. Ketika musim panas tiba dan ladang mereka siap dipanen, tindakan-tindakan provokasi ini mencapai titik puncaknya. Para tukang sedang memindahkan pilar-pilar dari gereja Santo Mikael, malaikat tertinggi. Ketika penduduk kota mencoba menghalangi mereka, mereka ditangkap dan dibunuh. Jika niat Mehmet adalah memancing Konstantin untuk keluar perang, dia gagal. Kaisar itu barangkali memang sedang merencanakan serangan dadakan, namun dia disarankan untuk mengurungkan niatnya. Alih-alih dia berusaha meredakan situasi dengan mengusulkan bahwa dia akan mengirim bahan makanan bagi para pekerja agar mereka tidak merampok panen orang Yunani. Mehmet menanggapi tawaran ini dengan menyuruh orangnya melepaskan hewan gembala mereka ke ladang-ladang sambil memerintahkan orang Yunani untuk tidak mengusirnya. Akhirnya para petani yang tidak tahan lagi menyaksikan ladang mereka dijarah, mengusir hewan-hewan itu. Pembantaian pun terjadi setelah itu dengan korban berjatuhan di kedua belah pihak.
Mehmet memerintahkan komandannya KKB untuk menghukum penduduk yang mempertahankan desa mereka. Hari berikutnya, satu detasemen pasukan kavaleri mengejutkan para petani yang sedang memanen ladang dan memancung mereka semua. Ketika Konstantin mendengar pembantaian ini, dia menutup gerbang kota dan menawan seluruh orang Utsmani yang ada dalam kota. Di antara tawanan ini terdapat beberapa kasih muda Mehmet yang sedang mengunjungi kota itu. Dari ketiga penawaran, mereka menuntut agar Konstantin membebaskan mereka dan mengatakan bahwa Tuhan mereka akan sangat marah jika mereka tidak kembali. Mereka memohon agar langsung dibebaskan atau dihukum mati. Mereka sadar jika terlambat bebas, mereka pun akan menerima ajal mereka di tangan Sultan. Konstantin merasa ira dan membebaskan mereka. Dia pun kembali mengirim utusan kepada Sultan yang berisi kepasahan sekaligus tantangan. Karena Anda memilih perang ketimbang perdamaian dan saya tidak akan bisa mengajak Anda berdamai, baik dengan sumpah maupun permohonan, maka ikutilah keinginan Anda. Saya berlindung pada Tuhan. Jika dia memutuskan untuk menyerahkan kota ini kepada Anda, siapa yang dapat menentang atau mencegahnya? Jika dia menanamkan perdamaian dalam hati Anda, dengan senang hati saya akan menyepakatinya. Untuk saat ini, karena Anda telah melanggar perjanjian damai yang saya pegang dengan sumpah, maka biarlah perjanjian itu batal. Saya akan menutup gerbang kota. Saya pun akan menutup gerbang-gerbang kota. Saya akan berperang demi warga dengan kekuatan saya. Anda dapat terus menggunakan kekuatan Anda sampai hakim yang sesungguhnya memutuskan hukuman yang layak buat kita masing-masing. Pesan ini adalah pernyataan sikap Konstantin yang sangat jelas. Mehmet kemudian menghukum mati utusan dan mengirim balasan yang kasar. Serahkan kota atau siap-siaplah berperang. Satu detasemen pasukan Utsmani dikirim untuk menyapu wilayah di luar tembok kota dan membawa pulang tawanan. Namun Konstantin telah memindahkan penduduk di desa-desa di sekitar tembok ke dalam kota beserta hasil panen mereka. Para sejarah Utsmani juga mencatat bahwa Konstantin berusaha menyuruh Khalil agar mau berdamai, tapi sepertinya kisah ini hanya propaganda yang disebarkan lawan politik sang wazir. Dari pertengahan musim panas, gerbang-gerbang kota terus tertutup. Kedua kubu sudah siap perang. Pada Selasa 31 Agustus 1452, Istana baru Mehmet selesai dibangun. 4,5 bulan sejak batu pertama diletakkan. Benteng ini sangat besar, tidak terlihat sebagai sebuah istana, kata Christopoulos, tetapi lebih menyerupai kota kecil dan mendominasi lautan. Orang Utsmani menyebutnya Bogas Kesen, penotong teluk atau pemotong tenggorokan, walaupun dalam perjalanan waktu dia lebih dikenal sebagai istana Eropa Rumelihisari. Dalam struktur segitiga dan 4 menara besar serta 13 menara kecilnya, tembok pelindungnya setebal 22 kaki dan setinggi 50 kaki, dan menaranya beratap genteng dan timah. Istana tersebut merupakan bangunan yang termegah pada masa itu. Kemampuan Mehmet dalam mengatur dan menyelesaikan proyek luar biasa ini dalam waktu yang sangat singkat terus mencengangkan musuh-musuhnya selama beberapa bulan kemudian. Pada 28 Agustus Mehmet berkuda mengitari kawasan ujung Golden Horn bersama pasukannya dan berkemah di luar tembok kota yang menghadangnya dengan kokoh. Selama 3 hari berturut-turut, dia menyelidiki penahanan kota ini dan keadaan sekitarnya secara rinci. Dia juga membuat catatan dan sketsa gambar serta menganalisis potensi kelemahan pertahanannya. Pada 1 September ketika musim gugur tiba, dia kembali ke dirinya dengan rasa puas atas hasil jerih payahnya selama musim panas. Armadanya berlayar kembali ke pangkalannya di Gallipoli. Pemotong tenggorokan dijaga 400 prajurit di bawah komando Virus B. Ia ditugaskan untuk memungut pajak setiap kapal yang datang atau pergi melintasi teluk. Untuk menambah kekuatan ancaman ini, beberapa meriam dibuat dan dihela ke tempat ini.
Meriam-meriam kecil dipasang di bagian atas dinding kastil, tapi sejumlah meriam yang bagai naga dengan leher berapi dipasang di balik dinding kastil. Meriam ini mencorong ke berbagai arah sehingga mencakup ruang tembok yang luas, mampu melontarkan batu sebesar 600 pot dan akan melayang pelan melintasi permukaan air menyasar lambung kapal yang lewat. Tak ubahnya batu yang dilemparkan di atas permukaan logam. Meriam ini juga diimbangi meriam lain yang ada di kastil seberang, sehingga bahkan seekor burung pun tak bisa melintasi dari Mediterania ke Laut Hitam. Jadi tidak satu kapal pun bisa datang atau pergi dari Laut Hitam yang luput dari pengawasan baik siang maupun malam. Dalam hal ini tulis penulis sejarah Utsmani Saduddin Padishah benteng dunia yang blokade Teluk, menghadang lalu lintas kapal-kapal musuh, membakar jantung kaisar yang buta hatinya. Sementara di dalam kota, Konstantin mengumpulkan seluruh kekuatan untuk menghadapi perang yang tampaknya tak terhindarkan lagi. Dia mengirim utusan ke barat dengan pesan yang lebih genting. Dia berkirim pesan kepada saudara-saudara di Moria, Thomas dan Demetrius, meminta mereka pulang saat itu juga ke kota. Dia menyajikan tanah bagi siapapun yang bersedia memberikan bantuan. Kepada Hunyadi di Hungaria, dia menawarkan daerah Selembria atau Mesembria di Laut Hitam, Pulau Lemnos kepada Alfonso penguasa Aragon dan Naples. Dia meminta bantuan kepada orang-orang Genoa di Chios, kepada orang-orang Dubrovnik, Venesia, dan tentu saja kepada Paus. Bantuan praktis tampaknya sulit datang, tapi penguasa Kristen di Eropa mau tak mau harus menyadari bahwa bayangan gelap sedang menyelimuti Konstantinopel. Pesan diplomasi berlalu lalang. Paus Nikolas membujuk Kaisar Romawi Suci Frederik III akan mengirim ancaman keras namun kosong kepada Sultan pada bulan Maret. Alfonso dari Naples mengirim sebuah armada kecil berisi 10 kapal ke Aegea, tapi kemudian menariknya kembali. Banyak orang terganggu dengan ancaman terhadap koloni mereka di Galata dan di Laut Hitam, namun mereka tak mampu memberikan bantuan nyata. Alih-alih mereka memerintahkan Podesta, wali kota Galata, untuk mengadakan kesepakatan terbaik dengan Mehmet seandainya kota itu jatuh. Senat Venesia juga memerintahkan hal serupa kepada para komandan mereka di Mediterania Timur. Orang harus melindungi orang Kristen sembari tidak melawan orang Turki. Mereka sudah tahu kalau Mehmet mengancam perdagangan mereka di Laut Hitam jauh sebelum pemotong tenggorokan selesai dibangun. Kemudian mata-mata mereka mengirimkan sketsa rinci tentang ancaman benteng dan persenjataannya. Hasilnya kian tampak jelas. Pemungutan suara yang diadakan di Senat pada bulan Agustus untuk membiarkan Konstantinopel menerima takdirnya sendiri sebenarnya dapat dibatalkan dengan mudah, tapi kesimpulan dari hal ini tidak melahirkan tanggapan yang berarti. Ketika kembali ke Dirne, Mehmet sudah memperkirakan atau setidaknya sudah mendapat kabar Konstantin akan meminta bantuan kepada saudara-saudari di Moria. Dia pun segera menghabisi mereka. Pada Oktober 1452, dia memerintahkan Jenderal Senior Turhan B untuk bergerak ke Peloponnesia dan menyerang Demetrius dan Thomas. Dia kemudian menghanguskan pedesaan, merangsek masuk ke selatan, menutup kemungkinan bantuan untuk Konstantinopel. Selain itu, pasokan bahan pangan dari Laut Hitam mulai terhenti. Utusan baru pun kembali dikirim ke Venesia pada musim gugur. Jawaban Senat pada 16 November sangat membingungkan dengan jawaban sebelumnya. Jawaban Senat pada 16 November sama membingungkannya dengan jawaban sebelumnya. Tapi orang Venesia harus segera mengalihkan perhatian pada peristiwa yang terjadi di timur. Sejak bulan November, nakoda kapal-kapal Italia yang harus berlayar antara Laut Hitam dan Mediterania kebingungan menghadapi pilihan apakah tunduk pada aturan Mehmet untuk membayar pajak ketika melewati pemotong tenggorokan atau mengabaikannya dan siap menanggung segala akibat. Arus selat yang kuat ini memungkinkan kapal-kapal berlayar cepat ke muara dan berpeluang melewati pos penjagaan sebelum hancur di atas permukaan laut karena dihujani peluru meriam.
Pada 26 November, seorang nakoda Venesia, Antonio Rizzo, datang ke Bosporus dari Laut Hitam membawa pasokan bahan makanan untuk kota. Ketika mendekati kastil, dia memutuskan mengambil risiko, mengabaikan teriakan peringatan dari menara pengawas yang memintanya menurunkan jangkar. Rizzo terus berlayar. Berondongan tembakan peluru pun melayang rendah di atas permukaan air, dan sebuah batu besar menghantam lambung kapalnya, menghancurkannya. Sang nakoda dan 30 orang kelasi berhasil selamat dengan perahu kecil menuju pantai lalu ditangkap. Mereka dirantai dan diarak menghadapi kemarahan Sultan yang berada di kota di Dimotkon dan dekat Edirne. Ketika mereka dimasukkan ke dalam tahanan, utusan Venesia di kota Konstantinopel bergegas menuju istana Sultan memohon agar para pelaut ini tetap hidup, tapi dia telat. Mehmed telah memutuskan untuk memberi pelajaran bagi orang Venesia. Sebagian besar pelaut ini dipancung. Rizal sendiri ditusuk dengan besi lewat anusnya. Seluruh mayat ini dibiarkan membusuk di luar tembok kota sebagai peringatan bagi pembangkang. Saya melihatnya beberapa hari kemudian. Saya pergi ke sana, kenang penulis sejarah Yunani Dulkas. Beberapa pelaut dikembalikan ke Konstantinopel untuk memastikan berita tentang hukuman ini sampai ke kota. Masih ada seorang pelaut lagi yang selamat. Mehmed tertarik dengan putra pelayan Rizzo dan memasukkan orang ini ke dalam seraglio harem. Kebiadaban yang dipertontonkan ini menimbulkan akibat yang diharapkan. Kejadian ini sekonyong-konyong memancing kepanikan penduduk Konstantinopel. Sementara itu, meski Konstantin sudah mengirim utusan dengan tanda-tanda akan datangnya bantuan dari barat belum juga muncul. Hanya paus yang dapat berdiri di atas kepentingan kubu-kubu pedagang Eropa, permusuhan dan peperangan antar dinasti meminta bantuan atas nama negeri Kristen. Namun kepausan sendiri juga terlibat perseteruan keras kepala dan panjang dengan gereja Ortodoks, sehingga menutup segala kemungkinan tadi. Semua ini merusak peluang Konstantin untuk menyusun pertahanan yang efektif.